membahas lebih jauh mengenai Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, kita perlu tahu dulu apa sih itu kovenan. Nah, jadi kovenan itu adalah perjanjian atau kontrak, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dilakukan antara dua pihak atau lebih. Nah, kovenan ini pada umumnya dilakukan untuk 3 hal. Yang pertama yaitu menetapkan kebenaran atau fakta, lalu untuk berjanji melakukan maupun memberikan sesuatu kepada pihak lain, dan yang ketiga yaitu berjanji untuk tidak melakukan sesuatu. Lalu hak politik atau hak sipil ini apa sih? Menurut Ifdal Qasim dalam bukunya Hak Sipil dan Politik tahun 2001, hak sipil dan politik ini adalah hak yang bersumber dari martabat manusia dan melekat pada setiap manusia, yang pemenuhannya harus dijamin oleh negara, sehingga setiap manusia itu dapat memperoleh kebebasan dalam bidang sipil maupun politiknya. Lalu apa sih bedanya hak sipil dan hak politik ini sendiri? Hak sipil adalah hak-hak yang kita miliki sebagai manusia, yaitu hak-hak yang sudah kita miliki sejak kita terlahir. Kemudian, hak politik adalah hak yang kita miliki sebagai warga negara yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai mengapa hak sipil dan politik itu menjadi kovenan internasional. Nah, jadi banyak fakta yang menunjukkan bahwa persoalan-persoalan mengenai penegakan hak asasi manusia itu merupakan persoalan yang dirasakan yang serius dan mendesak dan segera mendorong untuk segera direalisasikan. Nah, tidak hanya menjadi desakan objektif domestik suatu negara, hal itu juga menjadi desakan objektif internasional dari negara-negara yang ada di dunia. Ada beberapa contoh yang mungkin bisa saya jelaskan ya. Pertama, mengenai penindasan Zionisme Israel terhadap Palestina yang mungkin masih terjadi sampai saat ini. Lalu, penindasan rezim militer Myanmar terhadap etnis Islam yang ada di Rohingya. Lalu kerusuhan rasial yang ada di Los Angeles, pembersihan etnis Bosnia dan oleh Serbia di mantan Yugoslavia, dan kelaparan mengerikan di Somalia. Nah, tuntutan penegakan HAM ini, terutama hak sipil dan politik, menemukan momentumnya dengan terjadinya gelombang demokratisasi yang sebagaimana dikemukakan oleh Huntington pada tahun 1961. Dan arus deras globalisasi. Gelombang demokratisasi ketiga ini meminjam istilah dari Prancis Fukuyama dalam bukunya The End of History. Virus demokrasi telah mengalami pertumbuhan yang paling subur karena seiring berjalannya waktu dengan globalisasi. Akibatnya lebih dari 35 negara mengalami demokratisasi pada masa 1974 sampai 1990. Nah, hal inilah yang kemudian mendorong Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengeluarkan Universal Declaration of Human Rights atau disingkat DUHAM. Nah, DUHAM ini memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati hak kehidupan yang bebas dan kebebasan dalam berpolitik. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan diciptakan kondisi di mana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik yang diatur berdasarkan perjanjian-perjanjian dan juga ketentuan-ketentuan internasional. Sejarah perkembangan lahirnya Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang biasa disingkat dengan DUHAM. Nah, di dalam DUHAM itu sendiri itu termuat pokok-pokok hak asasi manusia dan juga kebebasan dasar yang dimaksudkan sebagai acuan umum atas pencapaian semua hasil bagi rakyat ataupun bagi bangsa-bangsa secara universal dan juga efektif, baik itu bagi negara-negara anggota PBB maupun bagi negara-negara yang berada di bawah yurisdiksinya. Dan juga masyarakat internasional menyadari perlunya adanya penjabaran akan apa yang dinyatakan oleh DUHAM ini sendiri dan dibentuk dalam suatu ikatan yang mengikat, seperti adanya hukum yang mengikat seperti itu.
Lalu sehubungan dengan hal itu pada tahun 1948 juga Majelis Umum PBB itu menghubungi atau mendatangi Komisi Hak Asasi Manusia PBB atau KHAM, dan di sana juga PBB juga merancang dan mengobrolkan tentang 2 HAM ini tadi, lalu membuat rancangan tentang kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya, dan komisi tersebut mulai berjalan pada tahun 1949. Selanjutnya pada tahun 1950, Majelis Umum PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan hak-hak politik serta kebebasan dasar di satu pihak dengan hak-hak ekonomi, sosial, budaya ini saling berkaitan dan saling tergantung satu sama lain. Maka setelah melalui perdebatan yang sangat panjang pada kala itu, dalam sidangnya pada tahun 1951, Majelis Umum PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang 2 kovenan tentang hak asasi manusia. Yang pertama yaitu kovenan mengenai hak sipil dan politik, lalu kedua mengenai hak ekonomi, sosial, dan juga budaya. Majelis Umum PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama dan harus memuat pasal-pasal yang nantinya akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak yang sama dan bisa menentukan nasibnya sendiri. Komisi 4 HAM PBB berhasil menyelesaikan 2 rancangan kovenan tersebut sesuai dengan keputusan Majelis Umum PBB pada 1951 dan masing-masing itu pada tahun 1953 dan juga 1954. Setelah membahas kedua rancangan tersebut, pada tahun 1954 Majelis Umum PBB memutuskan untuk mempublikasikannya secara luas agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan juga agar khalayak umum bisa melihatnya. Untuk tujuan tersebut, Majelis Umum PBB menyarankan agar Komite 3 PBB membahas rancangan naskah kovenan itu pasal demi pasal, agar Komite 3 PBB dapat lebih mudah memahaminya sejak mulai tahun 1955. Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Dan akhirnya pada tanggal 16 Desember 1966 dengan resolusi ke-21 Majelis Umum PBB protokol opsional pada kovenan tentang hak sipil dan politik dan kovenan tentang hak-hak ekonomi, sosial, serta budaya, kovenan internasional tentang hak sipil dan politik beserta protokol opsional pada kovenan internasional tentang hak sipil dan politik mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976. Identitas suatu negara sebagai negara demokrasi kami yakini menjadi satu alasan terbesar mengapa banyak negara-negara di dunia mengakui adanya hak asasi manusia serta kovenan-kovenan yang mengikutinya. Namun, pada awal adanya HAM, yaitu pasca Perang Dunia Kedua, sebenarnya ada beberapa negara, bahkan banyak negara yang tidak terlalu peduli atau tidak terlalu menerima adanya HAM. Contohnya saja Chile. Kenapa? Karena pada masa itu banyak negara yang merasa dengan menerima atau meratifikasi HAM akan menjadikan negara mereka terancam oleh negara lain maupun akan adanya campur tangan maupun intervensi dari negara lain maupun dari PBB itu sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu dengan proses, dengan banyaknya aktor-aktor yang terus mendorong agar negara-negara tetap meratifikasi adanya HAM dan kovenan-kovenan, maka hingga saat ini yang terjadi, negara-negara di dunia sudah menerima HAM dan juga meratifikasi kovenan-kovenan yang mengikutinya. Salah satunya kovenan mengenai hak sipil dan politik. Misalnya saja negara kita, negara Indonesia, di mana negara Indonesia sendiri meratifikasi kovenan mengenai hak sipil dan politik pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil Rights atau Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang disertai dengan deklarasi terhadap pasal 1 tentang pengesahan Kovenan Internasional hak sipil dan politik menuju ke arah negara yang mengakui, menghormati, melindungi, dan memajukan HAM. Meskipun kita di Indonesia merupakan salah satu negara yang bisa dikatakan sedikit terlambat dalam mengakui dan meratifikasi HAM maupun kovenan-kovenan yang mengikutinya, namun penerimaan ini menjadi suatu pertanda bahwa hasil dari adaptasi instrumental yang seiring dengan proses sosialisasi telah membentuk identitas dan kepentingan Indonesia untuk menerima kovenan-kovenan itu, dan juga membentuk identitas negara Indonesia sebagai negara yang mengakui adanya HAM dan merupakan negara demokrasi.
Indonesia adalah negara hukum. Sejak kelahirannya tahun 1945, sikap Indonesia dalam menjunjung tinggi HAM sudah terlihat. Sikap ini dapat kita lihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah mencantumkan poin-poin tentang penghormatan HAM meskipun kelahirannya sebelum adanya DUHAM. Hak ini dapat kita lihat dari hak atas kemerdekaan, hak untuk mendapat kehidupan yang layak, hak atas pekerjaan, hak bersamaan di hadapan hukum, dan lain-lain. Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia sempat mengalami perubahan sistem negara pada tahun 1950, yaitu berubah dari sistem negara kesatuan menjadi negara federal. Namun, tidak menutup kemungkinan Indonesia terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Hal ini dapat kita lihat dari Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang masih mencantumkan poin-poin tentang HAM, juga tetap memberlakukan Konvensi Perburuhan oleh International Labour Organization dan Convention on Political Rights of Women tahun 1952. Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM mengalami pasang surut. Pada suatu masa, upaya Indonesia ini berhasil diperjuangkan, namun pada masa lain sempat mengalami kemunduran karena praktik kekuasaan politik. Namun pada akhirnya bangsa Indonesia sadar bahwa ketika kita tidak mengindahkan HAM akan menimbulkan ketidakadilan bagi seluruh masyarakat. Kemudian pada gerakan reformasi tahun 1998, bangsa Indonesia kembali mengumpulkan semangatnya untuk memperjuangkan nilai-nilai HAM. Selanjutnya, Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional atau RAN-HAM yang pertama melalui Keputusan Presiden nomor 129 tahun 98, kemudian yang kedua melalui Keputusan Presiden nomor 40 tahun 2004 dan meratifikasi Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Kemudian sampai pada tanggal 13 November tahun 1998, MPR mengeluarkan keputusan yang sangat penting artinya bagi kemajuan HAM, yakni Keputusan MPR nomor 17 tahun 98 tentang hak asasi manusia yang lampirannya memuat pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM dan piagam HAM. Konsideran ketetapan MPR nomor 17 tahun 98 menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional dan pada Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai International Bill of Human Rights atau Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pokok-pokok isi Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Di mana hak sipil dan politik itu terdiri dari beberapa macam hak, antara lain yaitu hak hidup, hak bebas dari perbuatan kasar dan penganiayaan, dan juga hak dari perbudakan dan kerja paksa. Di sela itu juga terdapat hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah tempat, serta hak untuk menyuarakan pendapat dan keinginan mereka di muka publik. Di mana di dalam pokok-pokok isi Konvenan Internasional tentang hak sipil dan politik ini juga terdapat protokol opsional, di mana protokol opsional ini terbagi menjadi dua. Protokol opsional pertama yaitu menjelaskan tentang kewenangan dan bentuk mekanisme pengawasan atas penerapan ICCPR di negara yang telah meratifikasinya, serta prosedur pengakuan korban pelanggaran HAM yang harus diikuti oleh negara-negara yang telah meratifikasinya. Protokol yang kedua menjelaskan tentang bagaimana penghapusan hukuman mati dari negara-negara yurisdiksi, di mana negara-negara yang sudah meratifikasi protokol ini, yang sudah meratifikasi Konvenan Internasional tentang hak sipil dan politik ini harus menghapuskan tentang hukuman mati di negara mereka. Dari semua itu,
dibentuklah beberapa pasal, di mana yang pasal pertama itu menjelaskan semua masyarakat mempunyai hak untuk menentukan nasib mereka sendiri tanpa harus diganggu gugat ataupun dilanggar oleh orang lain. Yang pasal kedua, setiap negara berkewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya. Dan yang pasal ketiga, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan itu harus setara dan tidak boleh dibeda-bedakan. Dan pasal keempat, dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan warga negaranya, negara itu diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang menyimpang untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Yang terakhir, pasal kelima, yaitu tidak adanya tafsiran bahwa Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ini untuk menganjurkan mereka untuk melanggar hak-hak asasi manusia yang ada di suatu negara. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pasal-pasal dari Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Jadi di konvensi ini terdiri dari 6 bagian yang di dalamnya terdapat 53 pasal. Bagian 1 itu terdiri dari pasal 1, bagian 2 terdiri dari pasal 2 sampai 5, bagian 3 terdiri dari pasal 6 sampai 27, bagian 4 terdiri dari pasal 28 sampai 45, bagian 5 terdiri dari pasal 46 dan 47, serta bagian 6 terdiri dari pasal 48 sampai 53. Hak-hak yang dibahas dalam pasal konvensi ini meliputi yang pertama ada hak hidup, yang kedua itu ada hak bebas dari penyiksaan dan kelakuan tidak manusiawi, yang ketiga itu hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, yang keempat hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, yang kelima hak atas kebebasan bergerak dan berpindah, yang keenam hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang ketujuh hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama, yang kedelapan hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak yang ke-9 itu hak untuk berkumpul dan berserikat, hak yang ke-10 itu hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Jadi pasal 6 sampai dengan pasal 27 ini dia menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Jadi pasal 27 ini bagian akhir substantif daripada konvensi hak-hak sipil dan politik ini. Pasal 28 sampai dengan pasal 45 dia itu menetapkan pembentukan sebuah komite yang bernama Human Rights Committee atau Komite Hak Asasi Manusia beserta ketentuan mengenai keanggotaan, cara pemilihan, tata tertib pertemuan, terus kemungkinan bagi negara pihak untuk sewaktu-waktu menyatakan bahwa negara tersebut mengakui kewenangan komite termaksud untuk menerima dan membahas komunikasi yang menyatakan bahwa suatu negara pihak dapat mengadukan tentang tidak dipenuhinya kewajiban menurut konvensi oleh negara pihak lain dan cara kerja komite dalam menangani permasalahan yang diajukan kepadanya. Jadi pada pasal 46 dan 47 itu, kalau pasal 46 dia itu berisikan tentang ketentuan piagam PBB dan konstitusi badan khusus dalam hubungan dengan masalah yang diatur dalam konvensi ini. Kalau pasal 47 dia itu mengatakan bahwa tidak satu ketentuan pun dalam konvensi ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak melekat semua rakyat untuk menikmati dan menggunakan secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alamnya. Jadi konvensi ini diakhiri dengan pasal 48 sampai pasal 53 yang mana dia adalah bagian 6 daripada konvensi ini sendiri. Itu tuh berisikan pasal-pasal penutup yang bersifat prosedural seperti pembukaan penandatanganan, prosedur yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk menjadi pihak padanya, terus mulai berlakunya, lingkup berlakunya yang meliputi seluruh bagian negara federal tanpa pembatasan dan pengecualian. Terus prosedur perubahannya, tugas Sekretaris Jenderal PBB sebagai lembaga penyimpan atau depositary konvensi, dan bahasa yang dipergunakan dalam naskah otentik. Thanks for watching.